Selamat datang di channel FX Journal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2023. Seperti biasa untuk outlook mingguan kita mulai dulu dari indeks dolar yang akan menjadi fokus minggu ini. Yang pertama adalah bagian yang paling bawah sebagai support ada di 101.400, kemudian 101.600 kemungkinan akan menjadi batasan kalau misalkan indeks dolar ini melamah dan lanjut ke bawah. Tapi waspada karena kemarin di minggu kemarin itu 102.100 kurang lebih di kisaran area tersebut harga masih tertahan dan ini masih ada potensial untuk sideways. Kemudian untuk resisten sendiri yang perlu diperhatikan adalah 102.75 sampai dengan 103.25 apabila indeks dolar itu melakukan koreksi ke atas sebelum lanjut ke bawah. Ada dua referensi sebenarnya. Yang pertama, kalau misalkan harga langsung mampu tutup di bawahnya 102.100, potensial harga lanjut ke bawah 101.600 sampai dengan 101.400 kemungkinan yang akan menjadi target selanjutnya. Kemudian, kalaupun misalkan harga terkoreksi ke atas, yang akan menjadi batasan fokus terlebih dahulu di 102.75 sampai dengan maksimum. Kemungkinan ini kita antisipasi untuk alternatif dulu, tapi nanti kita cek yang ada di 102.75 tersebut. Kalau misalkan harga mampu bertahan, ini masih ada potensial harga kembali melakukan penurunan kurang lebih kembali di 101.600 sampai dengan 101.400. Nah, selanjutnya untuk XAUSD atau CUT ya, ini sebenarnya sih kategorinya masih sideways, jadi waspada aja. Ruang area sideways itu ada di kisaran area 1955 sampai dengan batasan atas adalah 1965. Sebenarnya sih ini referensinya cenderung netral dulu, ataupun kalau mau di buy atau melakukan posisi pembelian waspada aja. Yang akan menjadi resisten adalah 1973 itu yang pertama, yang kedua adalah di kisaran area 1985 sampai dengan 1993. Kemudian sebagai support itu kurang lebih di kisaran area 1942 yang terdekat, kemudian di bawahnya itu kurang lebih ruang area 1930 sampai dengan 1925 sebagai history low di tanggal 15 Juni kemarin, dan yang akan menjadi fokus maksimal apabila emas melemah, kemungkinan batasan maksimal untuk minggu ini adalah 1920. Kemungkinan sih berat. Referensi netral dulu kecuali ada harga ada penutupan di atasnya 1965, baru nanti entry posisi pembelian nggak masalah. Cuman yang akan menjadi target adalah hati-hati, karena di atas itu ada 1985 sebagai target TP1, kemudian 1993 adalah menjadi target untuk TP2. Kemudian stop loss itu kurang lebih di kisaran area 1948 ataupun 1947, nggak masalah kalau mau entry posisi pemilihan. Nah, kalaupun mau entry sell, pastikan terlebih dahulu harga harus mampu tutup kembali di bawahnya 1955, baru nanti dari segi time frame yang lebih kecil, baik itu M15, 30 atau H1, nanti cari konfirmasi penerusan harga. Kalaupun nanti terkoreksi ke atas, selama harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 1955, nggak masalah kalau mau cari setup sell. Targetnya sebagai TP1 1942 dan maksimum kurang lebih di antara 1925, kurang lebih untuk target untuk minggu ini apabila emas ada pelemahan ya dari konsep XAUSD ini melakukan harga lanjut ke bawah itu kurang lebih di kisaran area tersebut. Tapi waspada, potensial sideways ini masih ada. Kalaupun misalkan di gambar, sebenarnya referensinya ada dua. Yang pertama, kalau misalkan kita melakukan pembelian, itu kurang lebih trade ini bisa dibuka selama ada konfirmasi di atasnya 1965. Kemudian untuk stop loss kurang lebih antara 1948 ataupun 1947, nggak masalah, tapi target maksimum jangan jauh-jauh terlebih dahulu, itu sebagai TP1 1985 dan TP2 adalah di 1993. Nah, kalaupun dikasih label untuk referensi minggu ini, kurang lebih kita bulatkan untuk stop loss terlebih dahulu 1948, kita ambil aja di sini terlebih dahulu, atau 47 juga nggak masalah sebenarnya. Cari setup pembelian itu di kisaran area 1966 sampai dengan 1968, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan sebagai targetnya 1985 adalah TP1, kemudian TP2 adalah 1993, sedikit di atasnya. Jangan jauh-jauh terlebih dahulu karena di atas masih ada batasan sebagai zona supply. Ini referensi untuk pembelian.
Kalaupun misalkan referensi sell itu yang kedua adalah pastikan harga tutup terlebih dahulu dan ada konfirmasi di bawahnya 19.55 sesuai yang dibahas tadi di awal. Kemudian untuk targetnya itu maksimal jangan jauh-jauh di kisaran area 19.25 terlebih dahulu. Stop loss kurang lebih di kisaran area 19.68 ataupun 69 nggak masalah. Kalaupun misalkan dikasih label sebagai target stop loss, sementara kita kasih di 19.69 terlebih dahulu. Kemudian area entry sell itu pastikan terlebih dahulu harus berada tutup di bawahnya 19.55, cari di kisaran 54 sampai dengan 52 nggak masalah sebenarnya. Kemudian TP1 itu kurang lebih di kisaran area 19.42 dan maksimal target 2 adalah 19.25. Ini untuk referensi XAU USD untuk minggu ini. Tapi jangan dipas di 19.25, tapi kasih ruang gerak sedikit di atasnya antara 19.26 nggak masalah sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah GBP USD. Sebenarnya dari segi tren itu GBP USD kuat sekali ke atas, tapi waspada aja potensial terjadinya koreksi di minggu ini sebelum harga melanjutkan ke atas. Nah, potensial koreksi itu terjadi, ini perhatikan aja karena di minggu yang kemarin itu harga mampu tertahan di 1.2850 sebagai resisten dan ini masih reject. Akankah nanti terjadi koreksi sedikit ke bawah atau sebagai level Fibonacci dari segi time frame 1 itu kurang lebih 618% itu jatuh di kisaran area 1.2700 sampai dengan 1.2725. Ini selisihnya adalah 25 pip. Selama antara dua zona ini mampu bertahan, nanti kita cek lebih lanjut. Untuk batasan atas itu resisten kembali lagi di 1.2850. Kemudian hati-hati karena di atas itu juga ada resisten sebagai level psikologis yang didukung dengan zona supply itu di kisaran area 1.2900. Batasan maksimal untuk targetnya adalah 1.2975 yang akan menjadi fokus minggu ini. Terus waspada karena di satu lagi di bawah itu zona demandnya sebenarnya sih jaraknya antara zona demand yang pertama dan yang kedua ini lumayan jauh. Zona demand yang kedua itu jatuh di kisaran sebagai patokan support itu di kisaran area 1.26500. Dari segi time frame H1 ataupun H4 nanti waspada dulu aja. Selama harga itu tidak mampu break di bawahnya zona demand yang ada di sini, batasan terbawah adalah 1.2767. Nanti tinggal tunggu aja koreksinya, konfirmasi pembalikan arahnya dari segi time frame yang lebih kecil antara H1 ke bawah maksimal adalah M15. Nanti kalau misalkan harga mampu keluar kembali dan tutup di atasnya 1.2800 nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Target maksimal kurang lebih ya sebagai TP1 1.2900 sebagai level psikologis dan selisih 75 pip ada di 1.2975 sebagai target maksimum. Ini untuk yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua, abaikan jika zona demand ini break dan harga lanjut koreksi yang lebih dalam, tapi perhatikan level area Fibonacci yang diambil dari segi time frame 1 selama batasan terbawah 1.2700 ini mampu bertahan tidak break ke bawah, nanti tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah keluar dan tutup di atasnya 1.2725 kurang lebih di kisaran area tersebut baru entry posisi pembelian nggak masalah. Tapi targetnya sebagai TP1 adalah history high yang sebelumnya yang ada di 1.2850, kemudian TP2 ada di kisaran 1.2900. Jadi ada dua referensi untuk minggu ini. Sabar dulu, jangan buru-buru entry terlebih dahulu. Nah, misalkan kalau di gambar, referensi yang pertama adalah tunggu koreksi yang di sini. Abaikan jika ini break ke bawah, jangan diambil. Tapi untuk targetnya, batasan maksimal adalah 1.2975. Ini risk to reward-nya sih sebenarnya oke. Cuman, stop loss hati-hati. Stop loss ini bebas, bisa taruh di 1.27300 atau di bawahnya. Level area VIP sebagai batasan support 1.2700 juga nggak masalah sebenarnya. Risk to reward-nya sih 1:1 lebih sebenarnya, tapi kalau ditaruh di bawahnya level area VIP ini kurang lebih batasan stop loss adalah 100 pip, jadi hati-hati. Sementara di sini dulu untuk referensi yang pertama, kalaupun kita kasih label sebagai batasan stop loss ya bebas saja, mau taruh di bawah VIP-nya di sini juga nggak masalah, taruh di atasnya kurang lebih di kisaran 1.27300 juga nggak masalah, karena ini nanti akan menjadi dua referensi sebenarnya. Terus entry-nya kurang lebih ya cari di kisaran area 1.2800. Abaikan jika zona demand yang di bawah ini break, jangan diambil terlebih dahulu. Targetnya kurang lebih 1.2900 sebagai TP1, kemudian TP2 kurang lebih selisihnya 75 pip itu di 1.2975. Kalaupun diukur untuk risk to reward-nya,
batasan stop loss kurang lebih itu sekitar 70 pip, kemudian untuk targetnya kurang lebih 102 pip, dan maksimal target untuk minggu ini adalah 175 pip. Ini untuk referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua tentunya tetap cari setup pembelian, tapi antisipasi aja kalau misalkan harga terkoreksi ke bawah lebih dalam. Tentunya nanti perhatikan di level area VIP 618 nya kurang lebih jatuh di kisaran 1.2700 sampai dengan 1.2725. Selama harga tidak break ke bawah, nanti tinggal tunggu aja, cari konfirmasi pembalikan arah, baru entry posisi pembelian nggak masalah. Kurang lebih di atasnya 1.2725 untuk entry posisi pembelian, dan untuk stop lossnya ini harus berada di bawahnya zona demand yang ada di bawah di sini. Ruang gerak sekitar 100 pip, tapi targetnya bisa disamakan, nggak masalah, ini akan lebih oke juga. Kalaupun dikasih label itu kurang lebih ya sebagai batasan stop loss sementara 1.26300 kurang lebih di sini. Kemudian area entry-nya abaikan jika harga koreksi ke bawah, apalagi area VIP ini jebol, jangan diambil. Tetapi kalau memang mampu bertahan dan harga mampu tutup kembali di atasnya, kurang lebih cari setup pembelian di antara 1.27300 sampai dengan 1.27500. Kemudian sebagai targetnya TP1 itu bisa taruh di story high yang sebelumnya kurang lebih 1.2850. Kemudian TP2 maksimal adalah 1.2975 sama dengan referensi yang pertama. Risk to rewardnya kalau kita ukur itu kurang lebih batasan stop loss sekitar 110 pip. Kemudian TP1 kurang lebih ruang gerak 115 pip, dan maksimum target TP2 adalah 240 pip. Jadi waspada aja. Selanjutnya adalah Euro USD. Euro USD ini sama sebenarnya, tapi berbeda dengan pound sterling USD, karena dari segi pound sterling USD itu sebenarnya history high yang sebelumnya kurang lebih di bulan Mei itu sudah di break dan harga sudah di atasnya. Tapi untuk Euro USD ini masih belum, jadi potensial harga keangkat ke atas masih ada, tapi waspada karena ini harga mepet banget di level area resisten dan belum mampu tutup di atasnya 1.0950. Jadi mesti waspada ya, akankah nanti itu lanjut ke atas atau koreksi dulu di kisaran area support di antara 1.0900 sampai dengan 1.0875. Nah, yang akan menjadi batasan-batasan kemungkinan ya terbawah 1.0825 sebagai level support yang bertemu dengan zona demand. Kemudian yang atas itu ada dua zona supply. Yang pertama 1.100, kemudian 1.1050 yang menjadi patokan sebagai resisten. Terus yang ada di 1.1100 ini adalah area resisten yang diambil dari story tanggal 26 April tahun 2023 kemarin. Jadi waspada aja. Sebenarnya sih referensinya ini fleksibel. Tunggu penutupan di atasnya 1.0950 baru entry posisi pembelian, atau tunggu kalau misalkan terjadi koreksi selama area support batasan terbawah 1.0875 ini bertahan, nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Tentunya untuk stop lossnya kalau misalkan terkoreksi ke bawah sebagai referensi yang pertama, stop loss harus berada di kisaran 1.0790 kurang lebih di sini. Tapi targetnya nggak masalah karena ini swing, mau targetin yang ada di 1.1100 juga nggak masalah. Terus label, kalau misalkan kita kasih label untuk referensi yang pertama, kurang lebih untuk stop loss itu sementara kita taruh dulu sambil nanti nunggu pola yang terbentuk itu seperti apa. 1.0790 kurang lebih di sini area entry, pastikan ya cari sendiri di atasnya 1.0900 kurang lebih di sini. Kemudian yang akan menjadi targetnya TP1 adalah di 1.100 sebagai level resisten yang mengandung unsur psikologis price level ya di sini. Kemudian target kedua maksimal adalah 1.1100, ini ruang gerak selisihnya 100 pip. Kemudian untuk referensi yang kedua, kalau misalkan harga tidak mampu terkoreksi sampai ke bawah, tinggal tunggu penutupannya aja di atasnya 1.0950 baru trade ini bisa dibuka. Tapi batasan stop loss tentunya ini lebih gede risikonya, tapi targetnya sama kurang lebih. Kalaupun kita kasih label itu untuk stop loss kurang lebih kita bulatkan dulu yang ada di 1.08700 di sini. Kemudian area entry pastikan terlebih dahulu ada penutupan dan ada konfirmasi di atasnya 1.09600 sebagai levelnya adalah 1.09500, selisihnya adalah 10 pip. Kemudian TP-nya, TP1 ada di kisaran area 1.1050 sebagai TP1 dan TP2 adalah di kisaran level area
1.1100 sebagai story high yang ada di tanggal 26 April kemarin. Oke, mungkin untuk referensi Euro USD seperti ini, tapi waspada potensial koreksi itu untuk hari Senin ataupun Selasa kemungkinan ada. Oke, mungkin video selanjutnya akan dibahas untuk audio USD dan kawan-kawan nanti setelah video ini. Sekian dan terima kasih.